Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan final proyek saham kami yang ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pasar uang dan modal syariah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Alivia Fariski dan rekan saya Arta Budiati. Materi yang akan kita bahas di sini ada 5. Yang pertama analisis makro, yang kedua analisis industri, yang ketiga analisis fundamental, yang keempat analisis teknikal, dan yang terakhir ringkasan saham. Analisis makro ini digunakan untuk menentukan ekonomi dunia secara keseluruhan. Selain itu, kita juga dapat menilai apakah perekonomian global masih kondusif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Apakah situasi ekonomi global saat ini masih dalam resesi atau krisis ekonomi? Analisis ekonomi dunia. Pandemi yang berjalan lebih dari 2 tahun ini ditangani dengan cukup baik oleh berbagai negara. Namun, ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dihadapkan dengan guncangan akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang mencuat sejak akhir Februari tahun ini. Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya memicu bencana kemanusiaan tetapi juga mengakibatkan perlambatan ekonomi regional serta dampak negatif global yang substansial sejak awal triwulan 2 tahun 2022. Negara-negara maju telah memberikan sanksi keuangan tambahan terhadap Rusia. Uni Eropa juga melakukan embargo impor batu bara mulai Agustus 2022 mendatang dan embargo minyak lintas laut Rusia melalui tahun 2023. Dampak negatif ini menambah masalah yang sudah ada sebelumnya sejak pandemi seperti gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga komoditas secara signifikan. Analisis makro Indonesia. Analisis makroekonomi ini penting dilakukan oleh para investor untuk mengetahui keadaan ekonomi secara keseluruhan yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Dengan melakukan analisis ekonomi makro, investor dapat menganalisis cara terbaik dalam mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca antara perusahaan dan pasar. Variabel makroekonomi di sini ada 8. Yang pertama PDB, yang kedua inflasi, yang keempat kurs rupiah, yang keempat kurs rupiah, yang ketiga tingkat bunga, yang kelima defisit anggaran, yang keenam investasi swasta, yang ketujuh neraca pembayaran dan perdagangan, dan yang terakhir kinerja pasar modal. PDB di sini kalau meningkatnya PDB mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas akan turun. Tingkat bunga ini merupakan acuan suku bunga wajib yang dijadikan standar bagi seluruh lembaga perbankan di Indonesia. Yang keempat, menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan untuk produksi dan akan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Yang kelima ini ada defisit anggaran akan mendorong konsumsi dan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan, tapi di sisi lain defisit anggaran akan meningkatkan jumlah uang beredar dan mendorong inflasi. Yang keenam, meningkatnya investasi swasta akan meningkatkan PDB sehingga dapat meningkatkan pendapatan konsumen. Yang ketujuh ada neraca pembayaran dan perdagangan. Defisit neraca pembayaran dan perdagangan harus dibayari dengan menarik modal asing untuk melakukan hal ini. Suku bunga harus dinaikkan. Dan yang terakhir ada kinerja pasar modal. Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat
karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan. Yang kedua ada analisis industri. Analisis industri ini merupakan analisis yang dapat membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik resiko dan imbalan hasil yang menguntungkan bagi investor. Di sini kita memakai 4 sektor yang akan kita analisis. Yang pertama ada sektor keuangan. Dilihat dari tabel, yang memiliki nilai EPS tertinggi yaitu adalah saham BBNI, yaitu sebesar 735 dan saham BMRI sebesar 657. Dari kedua perusahaan tersebut hanya memiliki selisih yang sedikit, namun jika dilihat dari nilai pernya, saham BBCA lebih unggul dari saham lainnya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membeli dan mengevaluasi Bank Sentral Asia atau BBCA yang merupakan salah satu saham yang termasuk dalam indeks saham LQ45, yang artinya bahwa saham BBCA merupakan salah satu emiten yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar dengan fundamental perusahaan yang baik. Yang kedua ada sektor energi. Dilihat dari tabel di samping, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham pada PT Energi Mega Persada Tbk. Jika dilihat dari nilai pernya, ENRG jauh lebih unggul dari saham lainnya. Selain itu, saham ENRG merupakan saham yang termasuk dalam indeks saham IDX 80, yang artinya bahwa saham ENRG merupakan salah satu emiten yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Yang ketiga ada sektor konsumer non-klikal. Dilihat dari tabel di atas ini, kami memutuskan untuk mengevaluasi PT Unilever Indonesia atau UNVR. Apabila dilihat dari EPS dan PER-nya, maka ICBP yang memiliki nilai tinggi dibanding UNVR. Namun, kami memilih UNVR dikarenakan saham perusahaan ini memiliki brand image yang sangat bagus. Produk-produk Unilever sangat mudah kita jumpai di market shop, baik di supermarket, minimarket, hingga toko-toko kecil. Selain itu, Unilever juga merupakan salah satu saham defensif, yang artinya saham tersebut cenderung lebih stabil pergerakan sahamnya. Unilever juga memiliki kinerja keuangan yang paling unggul di sektor industrinya, baik dari segi perolehan laba bersih, ROE company size dibanding perusahaan-perusahaan di sektor industri, dan saham Unilever memiliki EPS yang besar, serta pertumbuhan kinerja yang stabil sehingga Unilever mampu membagikan dividen yang rutin dengan nilai dividen per saham yang cukup besar. Dan yang keempat ini kita memakai sektor transportasi dan logistik. Dilihat dari tabel di atas, kami memutuskan untuk mengevaluasi PT Bluebird atau BIRD. Apabila dilihat dari nilai EPS-nya, memiliki nilai tertinggi ialah BIRD dan TMAS, masing-masing sebesar 104 dan 179. Namun apabila dilihat dari nilai PR-nya, BIRD memiliki nilai lebih tinggi dibanding TMAS. Kami lebih mempertimbangkan nilai PER daripada nilai EPS karena menurut kami PER sudah mencukup hitungan EPS di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis fundamental. Analisis fundamental adalah proses untuk mengidentifikasi apakah saham berada di bawah atau di atas harga yang seharusnya pada suatu waktu tertentu. Terdapat 5 rasio keuangan dalam analisis fundamental saham, yakni EPS, PER, ROA, ROE, dan PBV. Di sini kita membahas sektor keuangan dari 3 saham.
Bisa dilihat sendiri data-datanya. Ini ada BBCA, ada BRI, ada BBTN. Oh, ini yang kedua ini BRIS. Lalu dari data di atas dapat kita ketahui yang pertama, berdasarkan apps, perusahaan yang dapat memberikan keuntungan paling besar kepada investor adalah PT Bank Sentral Asia (TBK) dengan apps sebesar 235 dan sebaliknya perusahaan yang memberikan keuntungan terkecil adalah PT Bank Syariah Indonesia (TBK) dengan apps sebesar 78. Lalu yang kedua, berdasarkan nilai PER, perusahaan yang menunjukkan harga saham masih murah dan cocok untuk investasi jangka panjang adalah dengan nilai PER yang kecil yaitu PT Bank Tabungan Negara (TBK). Yang ketiga, berdasarkan ROA, perusahaan yang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu PT Bank Sentral Asia (TBK) dengan ROA sebesar 2,88% dan perusahaannya kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu PT Bank Tabungan Negara (TBK) dengan ROA sebesar 0,58%. Yang keempat, berdasarkan ROE, perusahaan yang efektif dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan atau laba adalah PT Bank Sentral Asia (TBK) dengan nilai ROE sebesar 17,54%. Sedangkan perusahaan yang kurang efektif dalam pengelolaan modalnya untuk menghasilkan keuntungan adalah PT Bank Tabungan Negara (TBK) dengan nilai ROE terkecil yaitu 10,53%. Lalu berdasarkan data yang tadi, data yang ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor keuangan yang memiliki prospek yang paling baik untuk menanamkan saham yaitu perusahaan PT Bank Sentral Asia karena dari beberapa faktor analisa laporan keuangan memiliki rata-rata yang baik dan lebih unggul dibanding perusahaan perbankan lainnya. Selanjutnya membahas tentang sektor energi. Di sini kita memakai 3 saham. Yang pertama ada PT Energi Mega Persada, yang kedua PT Perusahaan Gas Negara, yang ketiga Bumi Resources TBK. Dari data di atas, dari data yang dipaparkan ini dapat diketahui yang pertama, berdasarkan nilai PER, perusahaan yang menunjukkan harga saham masih murah dan cocok untuk investasi jangka panjang adalah dengan nilai PER yang kecil yaitu Bumi Resources TBK sebesar 49,839. Yang kedua, berdasarkan ROA, perusahaan yang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu Bumi Resources TBK dengan ROA sebesar 10,19% dan perusahaan yang kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu PT Perusahaan Gas Negara (TBK) dengan ROA sebesar 4,43%. Yang ketiga, berdasarkan ROE, perusahaan yang efektif dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan adalah PT Perusahaan Gas Negara (TBK) dengan nilai ROE sebesar 12,41%. Sedangkan perusahaan yang kurang efektif dalam pengelolaan modalnya untuk menghasilkan keuntungan adalah Bumi Resources TBK dengan nilai ROE sebesar minus 346,96%. Lalu yang keempat, berdasarkan current ratio, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktifanya sehingga tidak mengalami kerugian dan investor akan mendapatkan return adalah dengan current ratio PT Perusahaan Gas Negara (TBK) sebesar 2,49. Kemudian perusahaan yang kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva kurang terpenuhi adalah Bumi Resources TBK dengan current ratio sebesar 0,37. Lalu kesimpulannya, berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor energi yang memiliki prospek yang paling baik itu untuk menanamkan saham perusahaan PT Energi Mega Persada
sebab dari beberapa faktor analisa laporan keuangan memiliki rata-rata yang baik. Lalu kita akan bahas tentang sektor konsumer non-cyclical. Di sini kita memakai 3 saham. Yang pertama PT Unilever Indonesia, yang kedua PT Mayora Indah, dan yang ketiga PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Ini datanya bisa dilihat sendiri. Lalu kita simpulkan dapat diketahui. Yang pertama, berdasarkan EPS, perusahaan yang dapat memberikan keuntungan yang paling besar kepada investor di sektor industri barang konsumsi adalah PT Unilever Indonesia Tbk dengan EPS sebesar 121. Lalu yang kedua, berdasarkan nilai PER, perusahaan yang menunjukkan harga saham masih murah dan cocok untuk investasi jangka panjang adalah dengan nilai PER yang kecil, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga, berdasarkan ROA, perusahaan yang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu PT Unilever Indonesia Tbk dengan ROA sebesar 29,60%, dan perusahaan yang kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu PT Mayora Indah Tbk dengan ROA sebesar 5,75%. Lalu yang keempat, berdasarkan ROE, perusahaan yang efektif dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan adalah PT Unilever Indonesia Tbk dengan ROE sebesar 104,54%, sedangkan perusahaan yang kurang efektif dalam pengelolaan modalnya untuk menghasilkan keuntungan adalah PT Mayora Indah Tbk dengan ROE sebesar 11,02%. Yang kelima, berdasarkan Current Ratio, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktifannya sehingga tidak mengalami kerugian dan investor akan mendapatkan return adalah dengan Current Ratio PT Mayora Indah Tbk sebesar 2,25. Kemudian perusahaan yang kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva kurang terpenuhi adalah PT Unilever Indonesia Tbk dengan Current Ratio sebesar 0,76. Nah, berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memiliki prospek yang paling baik untuk menanamkan saham yaitu PT Unilever Indonesia Tbk karena dari beberapa faktor analisa laporan keuangan lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang sejenis dengan nilai EPS terbesar dan nilai ROA ROE terbesar. Selanjutnya membahas tentang sektor transportasi dan logistik. Selanjutnya membahas tentang sektor transportasi dan logistik. Di sini kita akan membahas 3 saham. Yang pertama PT Bluebird Beard, yang kedua PT Sido Muncul Selaras, yang ketiga PT Putra Rajawali Kencana. Dari data di atas dapat diketahui yang pertama, berdasarkan EPS, perusahaan yang dapat memberikan keuntungan paling besar kepada investor di subsektor transportasi dan logistik adalah PT Bluebird Tbk dengan EPS sebesar 104 maksudnya saya. Yang kedua, berdasarkan nilai PER, perusahaan yang menunjukkan harga saham masih murah dan cocok untuk investasi jangka panjang adalah dengan nilai PER yang kecil yaitu PT Bluebird Tbk sebesar 13. Yang ketiga, berdasarkan ROA, perusahaan yang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu PT Bluebird Tbk dengan ROA sebesar 5,1%, dan perusahaan yang kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu PT Sido Muncul Selaras Tbk dengan ROA sebesar 0,86%. Lalu yang keempat, berdasarkan ROE, perusahaan yang efektif dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan yaitu PT Bluebird
TBK dengan nilai ROE sebesar 6,48%. Sedangkan perusahaan yang kurang efektif dalam pengelolaan modalnya untuk menghasilkan keuntungan adalah PT Sido Muncul selaras TBK dengan nilai ROE sebesar minus 210,44%. Dan yang terakhir, berdasarkan current ratio, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktifannya sehingga tidak mengalami kerugian dan investor akan mendapatkan return adalah dengan current ratio PT Bluebird sebesar 2,13. Kemudian perusahaan yang kewajibannya jangka pendeknya itu menggunakan aktiva kurang terpenuhi, yakni PT sudah muncul selaras dengan current ratio sebesar 0,34. Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa perusahaan sektor transportasi dan logistik yang memiliki prospek yang paling baik itu guna menanamkan saham, yaitu perusahaan PT Bluebird, karena dari beberapa faktor analisa laporan keuangan lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan lainnya dengan nilai X terbesar dan nilai ROA dan ROE itu terbesar pertama. Bab selanjutnya yaitu membahas tentang analisis teknikal. Analisis ini juga membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu dan menunjukkan target arah beserta risikonya. Para pengguna analisis disebut dengan teknikalis atau kartis. Lalu para teknikalis tidak menggunakan data-data makroekonomi dan data fundamental, tetapi menggunakan grafik atau chart yang merekam pergerakan harga dan jumlah transaksi atau volume untuk mengidentifikasi suatu pola pergerakan harga yang terjadi di market. Di sini kita menganalisis 4 saham. Yang pertama, analisis teknikal saham BBCA. Ini datanya bisa dilihat sendiri chartnya. Nah, untuk alasan kami membeli saham BBCA karena harga masih di atas MA100 dan masih uptrend. Volume juga bagus, namun MCAD mengalami dead cross sehingga saham BBCA mengalami kerugian atau minus. Yang kedua, analisis teknikal saham UNVR. Alasan kami membeli saham UNVR karena pada tanggal 29 November 2022 berada di atas MA100 dan MCD mengalami golden cross yang menandakan akan ada kenaikan harga, begitu pula trennya masih bagus atau masih uptrend. Yang ketiga, analisis teknikal saham ENRG. Alasan kami membeli saham ENRG yang pertama, saham uptrend dan harga masih berada di atas MA100, tetapi MACD-nya itu tidak mendukung atau mengalami dead cross sehingga saham ENRG mengalami penurunan yang signifikan. Dan yang terakhir, analisis teknikal saham BIRD. Alasan kami membeli saham ini karena harga berada di atas MA100, namun tidak dengan MACD yang mengalami dead cross sehingga mengalami penurunan yang signifikan. Lalu subbab yang terakhir membahas tentang ringkasan sahamnya. Transaksi pembelian saham. Waktu untuk transaksi selama 3 minggu, mulai tanggal 29 November 2022 sampai 16 Desember 2022. Alasan pembelian saham didasarkan pada analisis yang telah kami lakukan tadi, yaitu analisis ekonomi dan industri, analisis fundamental, dan juga analisis teknikal. Selain melihat dari analisis tersebut dalam membeli saham, kami juga melihat isu-isu terkini melalui Stockbit untuk mengetahui apakah harga saham perusahaan BBCA, ENRG, UNVR, BIRG pada saat itu layak dibeli. Lalu untuk transaksi penjualan saham, alasan penjualan saham hampir semuanya dipengaruhi dari harga di pasar.
Jika harga dibaca sudah cukup menguntungkan untuk kami jual kembali jika dibandingkan harga ketika kami membeli saham tersebut. Ringkasan pembelian saham. Pada tanggal 29 November 2022, kode saham BBCA, sektornya finance, lalu kita jual satu lot, lalu kita beli satu lot dengan harga 8,975. Lalu pada tanggal 29 November 2022, kode saham Lalu yang kedua itu saham BBNI, sektornya finance, kita membeli satu lot dengan harga 8,925. Lalu pada tanggal 5 Desember 2022, kita membeli saham YUNVR dengan sektor non-siklik, kita membeli satu lot dengan harga 4,760. Lalu pada tanggal 7 Desember 2022, pada tanggal 7 Desember 2022, kita membeli saham INRG dengan sektor energi dan pembelian saham satu lot dengan harga 270. Dan yang terakhir, pada tanggal 7 Desember 2022, kita membeli saham BIRD, sektornya itu transport, dengan pembelian satu slot yang berharga 1,385. Lalu untuk penjualannya, kita menjual pada tanggal 9 Desember 2022, menjual saham BBNI sektor finance dengan satu lot dan harganya itu 8,950. Untuk portofolio sahamnya bisa dilihat sendiri. Nah, kesimpulan dari pemaparan final project dari kelompok kami itu, yang pertama, dalam valuasi final project ini tidak semua metode valuasi digunakan, namun kami berharap penggunaan EPS, PER, ROA, ROE, dan Current Ratio sudah dapat membantu memberikan keputusan dalam memilih saham yang dibeli. Yang kedua, dalam berinvestasi penting mengetahui profil risiko agar bisa menyesuaikan dengan produk investasi yang dipilih. Dan yang terakhir, dalam berinvestasi harus melihat dari berbagai aspek di antara analisis ekonomi, industri, fundamental, dan teknikal terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah saham perusahaan itu memiliki prospek jangka panjang yang bagus dan layak dibeli atau dikoleksi. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan atas final project saham dari kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.